Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran IPS. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Fitria Kusuma Sasmita, Isma Inayah, kemudian ada saya sendiri Liana, kemudian ada Megi Putri, kemudian ada Nadia Aulia Safitri, kemudian ada Rini Damayanti, Santi Sopianti, dan Yosi Safira. Mohon disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari media pembelajaran IPS. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian, kedua manfaat media, yang ketiga macam-macam media, yang keempat kriteria pemilihan media, yang kelima pengembangan media, dan yang keenam yaitu penggunaan media. Pengertian media. Pengertian media menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Heinrich, Hollande dan Russell tahun 1993, media merupakan saluran komunikasi. Yang kedua, menurut Scaram tahun 1977, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut Briggs tahun 1977, media adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Selanjutnya, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara. Media pembelajaran terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras, hardware, dan unsur pesan yang dibawanya, message atau software, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pelajaran kepada penerima pesan, yaitu siswa atau anak. Jadi, kesimpulan pengertian media pembelajaran adalah sebagai berikut. Media merupakan peralatan yang digunakan dalam peristiwa komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi lebih objektif. Sedangkan media pembelajaran merupakan peralatan pembawa pesan atau wahana dari pesan yang oleh sumber pesan atau guru ingin diteruskan kepada penerima pesan atau siswa. Nah, pesan yang disampaikan adalah isi pembelajaran dalam bentuk tema atau topik pembelajaran. Lalu, yang dimaksud media dalam pembelajaran IPS atau pengajaran IPS ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS, sehingga materi pelajaran dapat sampai dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam atau tidak verbalis. Nah, media sangat penting dijadikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Menurut Herjanto tahun 2008 halaman 245, manfaat media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, ada memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Verbalistis ini maksudnya penyajiannya tidak selalu menggunakan kata-kata tulis ataupun lisan. Yang kedua, itu ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Contohnya seperti kita mempelajari sejarah. Kita tidak mungkin membawa siswa ke masa lalu. Jadi kita harus bisa membawa masa lalu ke kelas. Contohnya dengan memanfaatkan video, menayangkan video, foto, audio, apapun yang berhubungan dengan sejarah. Yang ketiga, itu dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan setiap siswa dituntut sama. Seperti yang kita tahu, siswa itu kan unik, ya, dari latar belakang yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dan dari pengalaman, dan memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda pula.
Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan setiap siswa dituntut sama. Nah, untuk menyamakan hal itu kita bisa memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam media. Nah, macam-macam media ini terdiri dari dua, yaitu media berupa benda langsung dan yang kedua media berupa tidak langsung. Yang pertama, media pengajaran berupa benda langsung atau benda asli. Contohnya seperti guru menerangkan hasil bumi yang terdapat di daerah Lampung seperti kopi, lada. Nah, lalu guru itu membawa berupa buah kopi dan lada itu secara langsung kepada siswa seperti itu. Dan yang kedua, media pengajaran berupa benda tak langsung ini, misalnya guru menerangkan tentang rotasi atau putaran bumi. Nah, maka guru harus membawa globe. Nah, globe ini adalah media, yaitu media benda tiruan dari bola bumi, gambar peta, poster, dan sebagainya. Lalu, media pengajaran berupa benda tidak langsung ini dibagi menjadi 3, yaitu media 2 dimensi, media 3 dimensi, dan media yang diproyeksikan. Nah, contohnya media 2 dimensi itu gambar peta, tato. Nah, selanjutnya media 3 dimensi contohnya globe. Dan yang ketiga media yang diproyeksikan contohnya seperti film, slide, televisi, film strip, dan lain-lain seperti itu. Next, slide selanjutnya dilihat dari fungsi dari yang mengamati media pengajaran itu ada dibagi menjadi 4, yaitu media visual, media audio visual, dan media cetak. Yang pertama, contoh media visual itu seperti gambar, poster, diagram. Nah, yang kedua, media audio ini contohnya tape recorder, radio. Yang ketiga, media audio visual, contohnya seperti televisi, film bersuara. Nah, lalu yang keempat, media cetak ini contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, kriteria pemilihan media belajar. Pemilihan media menurut Jarolimek Sapria dan kawan-kawan tahun 2009 dalam bukunya halaman 136-137. 1. Tujuan instruksional yang ingin dicapai. 2. Tingkat usia dan kematangan siswa. 3. Kemampuan baca siswa. 4. Tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran tersebut. Dan yang terakhir, keadaan atau latar belakang pengetahuan atau pengalaman siswa. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Nah, yang pertama perlu kita ingat ya teman-teman, kita tuh sebagai guru gitu ya, sebagai calon guru gitu ya, gak ada satupun media pembelajaran yang paling baik bagi semua siswa dan semua tujuan pembelajaran gitu. Jadi ini hanya sebagai ikhtiar kita lah gitu. Jadi nggak nantinya ketika kita jadi guru nggak cuman pakai media pembelajaran itu aja gitu. Jadi kita harus ikhtiar dengan media pembelajaran yang lain kayak gitu. Kemudian penggunaannya kita harus memperhatikan, harus relevan dan konsisten dengan tujuan pembelajaran gitu. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan hendaknya cukup dikenal sama siswa. Jangan menggunakan media pembelajaran yang misalnya barang-barang itu teh sama siswa teh apa sih itu gitu. Namanya aja mungkin siswa nggak tahu ya gitu, karena emang siswa tuh jarang ngeliat atau misalnya baru pertama kali lihat kayak gitu. Terus yang keempat itu, media itu hendaknya sesuai dengan sifat pelajarannya. Seperti itu. Terus media harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar siswa atau audiensnya gitu. Kita juga dalam memilih media pembelajaran harus lihat dulu ya kemampuan siswanya, terus pola belajar siswa kita tuh seperti apa kayak gitu. Terus media hendaknya dipilih secara objektif kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya, lingkungan sekitar juga perlu kita perhatikan dalam menggunakan media kayak gitu.
Terus dilihat dari sumber pengadaannya, media yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran pendidikan IPS, khususnya pendidikan IPS ya, karena kita kan sedang membahas IPS gitu. Jadi adanya apa sih di mata pelajaran IPS tuh, biasanya media yang digunakan tuh apa gitu. Jadi kita lihat sumber pengadaannya gitu. Terus media yang dibuat itu merupakan atau rekayasa sendiri oleh guru, bisa juga misal kayak transparansi, flip chart, flannel atau magnetic board, clipping, gambar, dan media stimulus seperti cerita kasus dan media VCT daftar. Nah, kemudian hal yang harus kita perhatikan sebagai calon seorang guru atau sebagai guru, kita juga harus memperhatikan di dalam pendidikan IPS kan medianya biasanya yang diperlukan dan relevan tuh sama tujuan pembelajaran kita, dan materi pembelajaran itu biasanya nggak banyak tersedia di toko-toko gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus dituntut untuk mampu mengembangkannya sendiri. Mungkin kita bisa bikin media pembelajarannya sendiri kayak gitu. Kemudian ada pengembangan media. Pembuatan dan modifikasi alat pelajaran hendaknya disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia dan biaya yang tidak terlalu tinggi, dan dapat terjangkau oleh kemampuan guru dan siswa. Sekolah, dalam memodifikasikan alat pelajaran IPS, guru dapat merubah ukuran atau memperbesar sebuah gambar peta dengan menggunakan pantograf. Proses pemetaan merupakan perubahan bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk itu, diperlukan sifat kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi yang terlalu besar. Selanjutnya, ada bentuk asli dan modifikasi pengembangan media pengajaran IPS. Yang pertama adalah atlas atau peta dalam bentuk kecil. Modifikasi pengembangannya yaitu peta dalam bentuk atau ukuran yang agak besar. Yang kedua, suasana atau situasi masyarakat yang ada di pasca. Modifikasi pengembangannya maket atau gambaran dalam ukuran yang agak besar. Yang ketiga, jenis-jenis atau macam-macam fauna dan flora yang ada di Indonesia. Modifikasi pengembangannya yaitu pergi ke kebun binatang dan membuat gambar fauna dan flora yang ada di Indonesia. Yang keempat, bola, bumi atau bola dunia yang dibuat oleh pabrik. Modifikasi pengembangannya ada membuat globe dari bola plastik di bangku kelas dan digambari peta dunia. Selanjutnya, penggunaan media pengajaran IPS. Bagaimana penggunaan media yang baik dan benar dalam pengajaran IPS? Sebagai contoh, menggunakan sebuah gambar peta pada saat mengajarkan pokok bahasan lingkungan Indonesia. Pada saat guru masuk ke kelas, jangan dulu membentangkan gambar peta di depan kelas. Namun, guru harus memberikan penjelasan dulu tentang penggunaan peta dalam proses pembelajaran. Peta baru dibentangkan pada saat guru akan menjelaskan pelajaran dengan menggunakan alat bantu berupa gambar peta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan peta sebagai media pembelajaran apabila digunakan atau disampaikan pada saat yang tepat, maka guru dan siswa dapat memanfaatkan alat atau media tersebut secara utuh dan maksimal dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Media yang baik dan canggih sekalipun, bila penggunaannya tidak tepat, maka tidak akan memberikan makna yang maksimal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, kapan waktu yang tepat media itu digunakan? Yang kedua, bagaimana cara penggunaan alat tersebut atau mengoperasikannya dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan media dalam proses pembelajaran. Menurut Jara Mustika tahun 2015, kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangatlah penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi, maka kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting. Nah, begitupun dengan pembelajaran IPS.
media ini sangatlah penting gitu, karena ia akan berperan sebagai pembawa atau penyaji informasi dalam proses pembelajaran gitu. Dengan kita menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran apa yang kita jelaskan. Karena pembelajaran IPS itu ruang lingkupnya kehidupan sosial, jadi kita akan lebih mudah ketika kita menggunakan suatu media gitu. Karena kita seperti berhadapan ketika kita menggunakan media, siswa seperti dihadapkan langsung dengan kehidupan di masyarakat seperti itu. Nah, seperti yang sudah tadi teman-teman saya jelaskan, media pengajaran IPS itu bermacam-macam ya. Nah, salah satunya itu kita bisa menggunakan atlas. Atlas itu kumpulan gambar peta dalam suatu buku gitu. Terus kita bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan globe, mozaik, peta, atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada peran media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Maksudnya dalam hal ini media digunakan guru sebagai alat untuk penjelasan verbal mengenai bahan pembelajaran seperti itu. Yang kedua yaitu alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Nah, nih, maksudnya di sini paling tidak guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulus belajar bagi siswa. Yang terakhir itu sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa baik secara individual maupun kelompok. Dengan demikian, akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menyimak video presentasi dari kami. Semoga ada pelajaran yang dapat kalian ambil. Jikalau kalian ada yang mau bertanya, boleh silakan ajukan pertanyaan kepada kami. Terima kasih.